baik. Baik, alhamdulillah baik. Baik Bu Dewi, hari ini boleh ya kita ngobrol bareng dulu ya. Ya, maksudnya kita akan ngobrol santai aja sih ya. Tentang apa ya, pembelajaran yang Bu Dewi nanti akan lakukan di Ya. untuk hari ini kira-kira Bu Dewi pembelajarannya Tentang kipas, materinya itu mengenai sumber-sumber energi. Kemudian materinya kemarin itu anak-anak sudah mengenal bentuk-bentuk energi. Nah sekarang anak-anak itu mempelajari lagi terkait dengan sumber-sumber energi. tentang energi ya. Ya, berarti ya. tentang sumber-sumber energi. Oke, dengan materi itu kira-kira tujuannya apa ya Bu Dewi? Nah, tujuan pembelajarannya itu terkait dengan sumber-sumber energi itu siswa dapat mengidentifikasi sumber energi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu mengaitkan sumber energi dengan bentuk-bentuk energi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oh, sudah dipelajari Ya. sebelumnya. Jadi tujuannya itu Ya. untuk mengetahui apa sih sumber-sumber energi itu ya. Kemudian bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Ya, gitu ya. bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Untuk dalam materi ini kira-kira menggunakan apa sih? Rencana saya menggunakan media pembelajaran berupa saya menampilkan video, di mana di dalam video itu terdapat peristiwa atau contoh-contoh dari sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitarnya. Melalui dengan mengamati video, siswa lebih tahu kayak gini pemanfaatan energi yang ada, sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kira-kira dalam materi ini ada kendala satu yang bisa dihadapi pada saat pembelajaran terkait dengan di sebuah studi kelas gitu. Kalau masalah atau terkait dengan kendala, pasti dalam proses pembelajaran itu pasti ada siswa yang anak-anaknya tidak memperhatikan, Kurang kemudian fokus, ya. kurang fokus, kemudian melakukan kegiatan sendiri. Pasti ada beberapa anak yang seperti itu. Tapi dengan adanya situasi seperti itu, kira-kira Bu Dewi ada nih strategi apa yang Bu Dewi bisa lakukan untuk memberikan mereka itu supaya fokus gitu, kemudian langsung memahami atau bisa memahami apa yang disampaikan Bu Dewi, kira-kira seperti apa? Rencana strateginya itu yang seperti tadi yang saya bilang itu menggunakan media pembelajaran berupa video supaya saya tidak khusus kayak menjelaskan saja, ada medianya berupa video. Setelah anak-anak anak-anaknya bisa mengamati secara langsung, tidak hanya mendengar tapi bisa melihat gambar atau peristiwanya ya. Jadi ada audionya, kemudian ada juga visualnya kan, ada gambarnya. Nah kemudian setelah itu penampilan video pada saat pengerjaan tugas siswanya itu akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya kemudian nanti KPD yang saya gunakan itu menggunakan kartu-kartu. Nah dalam kartu-kartunya itu terdapat beberapa sumber-sumber energi. Nanti setiap kelompok saya bagikan amplop. Di dalam amplop itu terdapat beberapa kartu dari berbagai jenis-jenis atau sumber-sumber energi. Nah nanti setiap kelompok itu mereka memilih bagaimana sumber-sumber energi, menentukan dari gambar ini, oh ternyata gambar ini termasuk ke dalam energi, apakah energi listrik, kemudian dan sejenisnya seperti itu. Nah setelah mengerjakan LKPD-nya, nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan, seperti menjawab pertanyaan, misalnya apa manfaat dari energi yang ada di sekitarnya, baik itu yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan rumahnya. Nah setelah itu siswa melalui media atau LKPD yang saya bagikan berupa kartu-kartu yang di dalamnya terdapat gambar-gambar terkait sumber-sumber energi, peserta didik dapat terlibat aktif di dalamnya. Jadi lebih aktif, lebih aktif. Ya. Dulu hanya sebagai apa?
fasilitas. Fasilitator saja Ya. Melihat saja mereka ya. Ya. Jadi mereka yang aktif di dalam Ya, mereka aktif. Tugas saya itu hanya menjelaskan di awal, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan atau yang merangsang pemikiran mereka. Jadi mereka yang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Murid ya? Ya, murid. Ya. Baik. Ini kan sejauh ini Bu Dewi sudah mempersiapkan ya strateginya, medianya dan lain sebagainya. Mungkin nanti ya setelah kita ada obrolan ini, nanti mungkin saya akan ikut bersama Bu Dewi di dalam kelas ya. Ya nggak mau ngapain sih, cuma hanya mau melihat saja bagaimana ya cara Bu Dewi menyampaikan materi itu terhadap anak-anak di kelas ini. Tidak apa-apa ya Bu Dewi, Ya, kalau nanti nggak saya apa-apa, Ibu. ikut di sana, ya, hanya melihat saja. Saya ingin tahu nggak anak-anak itu gimana, ya apa mereka bisa fokus dan sebagainya, gitu ya. Karena kan mendengar ceritanya Bu Dewi ya luar biasa ya. Ya. Sudah disediakan pakai infocus, kemudian medianya juga sudah disiapkan gitu ya. Ya oke, mudah-mudahan nantinya kita bisa bertemu di sana dalam suasana yang lebih apa ya, lebih akrab lagi gitu ya, dan saya juga bisa menyaksikan di sana. Tidak apa-apa ya Bu Dewi. Oke, kalau gitu Bu Dewi sampai mungkin untuk di saat ini kita ada di sini sampai bertemu nanti di dalam kelas di besok hari ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi atas kesediaannya Bu Dewi untuk bisa ngobrol bareng di sini. Setidaknya untuk memberikan gambaran bagaimana nantinya Bu Dewi di dalam kelas gitu ya. Apa sih Bu Dewi yang mau untuk dikembangkan nantinya pada saat pelajaran itu berlangsung di sana. Baik Bu Dewi, saya tutup sini Bu Dewi yang dari sana. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang. Baik Bu Dewi, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Dewi, bagaimana nih perasaan Bu Dewi setelah tadi diobservasi di kelas? Ya, kalau ditanya tentang perasaan pasti deg-degan ya Bu. Soalnya kalau misalnya kita ngajar di kelas pasti kalau beda suasananya kalau ada orang atau guru lain yang di dalamnya mengobservasi kita, melihat kita, mengamati kita. Beda dengan ketika kita ngajar setiap harinya, pasti ada rasa deg-degan atau apa gitu. Tapi menurut Bu Dewi dengan pembelajaran terkait pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai apa yang Bu Dewi harapkankah dalam pembelajaran tadi? Menurut saya sih Bu, dari tujuannya itu sudah tercapai. Tapi namanya juga proses pembelajaran pasti masih ada kekurangan. Misalnya tadi pada saat diskusi masih ada beberapa anak yang tidak terlibat aktif, tidak mengerjakan tugasnya, kebanyakan dia menghayal. Tapi itu merupakan refleksi juga untuk saya ke depannya, bagaimana cara strategi yang bisa saya terapkan lagi supaya semua anaknya terlibat aktif di dalam kelas. Oh begitu. Jadi dengan adanya tadi pembentukan kelompok, ya. itu sebenarnya sama halnya dengan berdiferensiasi. Ya, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Nah karena Bu Dewi tadi merasa bahwa sebenarnya sih tujuan itu sudah tercapai ya, tetapi tentu dalam pembelajaran masih ada kendala-kendala karena tidak seluruhnya anak itu bisa fokus di dalamnya, masih ada yang aktif dan tidak. Jadi dengan adanya kondisi seperti itu, kira-kira kedepannya apa yang Bu Dewi akan lakukan lagi supaya betul-betul dalam pembelajaran itu anak-anak itu sudah fokus semua dan tidak ada lagi yang sifatnya seperti kata Bu Dewi tadi melamun atau gimana gitu. Kira-kira apa strategi yang Bu Dewi akan baik, strategi yang saya rencanakan itu nanti dalam setiap anggota kelompok itu nanti saya bagi setiap anak itu tugasnya supaya semua terlibat aktif. Misalnya dalam kelompok 1 ada 4 siswa atau peserta didik. Nah setiap peserta didik nanti ini saya bagi tugasnya. Misalnya si A menggunting gambar-gambar, kemudian si B menempelkan, kemudian yang lainnya itu menuliskan ini gambar apa. Jadi semua terlibat aktif. Gitu, dibedakan setiap anak itu harus ada tugasnya masing-masing di dalam sebuah saat diskusi atau bekerja sama supaya
tidak Semuanya ada aktif, ya gitu aktif, ya. supaya tidak ada yang hanya melihat temannya bekerja atau menyelesaikan tugasnya itu. Kemudian untuk terkait dengan kefokusan siswa, tadi saat proses pembelajaran saya kurang memberikan ice breaking. Nah, tujuan ice breaking kan ini sebenarnya untuk merefleksikan situasi atau perasaan siswa supaya tidak jenuh di dalam kelas. Jadi kedepannya saya akan memberikan ice breaking setiap ada anak ini kurang fokus lagi, jadi saya berikan ice breaking lagi. Ya, menarik perhatian siswa. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Tadi kan saya melihat di dalam kelas itu menggunakan media. Apa sih bedanya dengan Bu Dewi ada media ataupun tidak? Bagaimana aktivitasnya? Lebih anak-anak lebih fokus ke mana? Apakah media atau tanpa media? Menurut saya Bu, pasti lebih anak-anaknya pasti lebih fokus pada saat proses pembelajaran ketika saya menggunakan media dibandingkan dengan saya hanya menjelaskan kemudian menuliskan materi di papan tulis. Karena melalui media yang saya gunakan seperti yang tadi itu menampilkan sebuah video, anak-anak bisa mendengar atau menyimak juga dibandingkan dengan saya hanya menjelaskan. Mendengar saja. Ya, anak-anak hanya mendengar saja apa yang saya sampaikan, tetapi tidak melihat gambarnya atau peristiwanya secara langsung. Baik, Bu Dewi tadi seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi bahwa untuk kedepannya nih mungkin saya akan memperbaiki lagi model pembelajaran saya, dan mungkin saya akan lagi memberikan media-media yang lebih menarik lagi biar mereka tuh fokus. Nah, kira-kira rencana Bu Dewi untuk menambah atau merubah lagi kira-kira dalam waktu kapan Bu Dewi bisa melaksanakan? Nanti minggu depan insya Allah Secepatnya secepatnya saya melihat untuk memilih lagi media apa sih. Misalnya saya lihat dulu materinya. Misalnya besok ini materinya ini, jadi media yang cocok ini digunakan ini. Harus melihat dulu materinya, kemudian media yang cocok dengan materi tersebut. Itu akan Bu Dewi akan melaksanakan secepat mungkin gitu ya. Baik Bu Dewi, dengan adanya itu Bu Dewi sudah melaksanakan dari awalnya terakhir. Kira-kira kalau saya kasih di level berapa ya, ini kan level 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Dewi ini sudah berada di level berapa? Kalau menurut saya sih Bu, masih banyak kurangnya ya terkait dengan proses pembelajaran selama berlangsung di kelas yang tadi yang Ibu observasi, Ibu lihat nilainya itu mungkin masih berada di tahap 78. Jadi 80 ya. Berarti untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Terkait dengan rencana Bu Dewi yang akan dilaksanakan secepat mungkin, itu kira-kira nanti dalam pengembangan Bu Dewi siapa saja sih yang bisa dilibatkan dalam rencana Bu Dewi supaya lebih baik? Masalah itu yang bisa saya ajak kerjasama itu terkait sesama dengan guru kelas 3 kan. Di sini kan ada beberapa rombel kan, kelas 3 itu ada 5 kelas ya Bu. Jadi saya bisa bekerja sama dengan guru-guru kelas 3 yang lain. Misalnya saya bisa sharing dengan guru yang lain. Misalnya di guru lain itu sudah ada media ininya, saya bisa meminjam atau bertukar media. Misalnya saya seperti yang tadi saya gunakan itu ya LKPD-nya bisa saya share ke guru-guru lain, begitu juga sebaliknya. Misalnya media kolaborasi gitu ya. Baik Bu Dewi, kita nih tak terasa ya waktu kita berbincang-bincang, obrolan kita santai pada siang hari ini. Mudah-mudahan nantinya apa yang kita laksanakan di hari ini, di siang hari ini, nantinya akan kedepannya lebih baik lagi ya Bu Dewi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi atas kesediaan Bu Dewi untuk kita ngobrol bareng, kemudian saya ikut menyaksikan observasi di dalam kelas gitu ya. Tujuan saya mudah-mudahan nantinya kita bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di sekolahnya. Baik, Bu Dewi, sebelum kita akhiri, ini ada di sebelah kita itu adalah Bu Riri Piwi ya.
guru PP saya sebagai Iya. CGP di angkatan Iya. 11 ya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kalau nantinya Bu Dewi bisa ikut juga menjadi CGP di angkatan berikutnya. Bu Dewi ya, siap ya Bu Dewi? Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Dewi Iya. atas kehadiran Bu Dewi. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan juga Bu Dewi terima kasih banyak atas kehadiran Bu Dewi yang bisa sharing sama-sama di sini, menyaksikan kami di sini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan saya akhiri ya Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam.